Anda menyaksikan Dialog Prime bersama saya, Maria Aneka. Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menerima permintaan maaf dari Rismon Sianipar tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. Permintaan maaf diberikan usai Jokowi menerima Rismon di rumahnya 12 Maret 2026. Jokowi pun sebut pertemuannya dengan Rismon berlangsung biasa saja. Sementara soal permohonan restoratif justice Rismon, Jokowi menyerahkan ke kuasa hukumnya. Datang Pak Rismon Sianipar ke sini, ke kediaman saya, dan saya menerima permohonan maaf Pak Rismon Sianipar, dan mengenai nanti untuk urusan restoratif justice-nya saya serahkan kepada penasihat hukum saya, karena itu merupakan kewenangan dari Polda Metro, kewenangan dari penyidik yang ada di Polda Metro Jaya. Boleh digambarkan Pak, kemarin suasananya seperti apa pada saat Pak Rismon datang, suasananya? Ya biasa aja. Nyantai ya Pak? Acaranya biasa. Rismon Sianipar, salah seorang tersangka kasus fitnah dugaan ijazah palsu Jokowi, menundukkan kepala dan memohon maaf ke Presiden ke-7 Indonesia itu demi mendapat restorative justice. Apakah restorative justice merupakan solusi elegan atau sekedar jalan pintas hukum? Kita akan bahas bersama Kepala Badan Reserse Kriminal Polri periode 2008 hingga 2009, Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji yang sudah tersambung melalui saluran Zoom. Pak Susno, seperti apa permintaan maaf ini memberikan dampak pada status tersangka Rismon Sianipar? Baik, Mbak Aneke ya. Selamat sore juga pada pemirsa. Ya, jadi kita bahas tentang restoratif justice, kita singkat saja RJ. RJ di dalam hukum acara pidana Indonesia yang baru ya, OHP tahun yang sudah berlaku sejak awal 2023 ini memang diatur dan dikenal itu. Dan itu adalah salah satu bentuk daripada penyelesaian perkara yang diatur oleh hukum, artinya yang sesuai dengan hukum, yaitu prosesnya sebagaimana diatur dalam HAM, mengadakan minta maaf dan dimaafkan, kemudian pidananya sesuai dengan ancaman hukum yang maksimal berapa dan seterusnya, kemudian bisa dilakukan pada tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, dan bahkan tingkat di persidangan gitu. Itu bisa dilakukan. Itu artinya secara hukum itu bisa dibenarkan untuk perkara ini. Nah, mungkin karena ini tersangkanya bukan satu, bukan dua, gitu kan, tiga ya, cukup banyak ya. 2 orang sudah melakukan restoratif justice sebelumnya, yaitu Pak Egy Sujana sama DHL ya. Terus sekarang nyusul satu lagi Pak Rismon gitu. Dan tadi kita dengar Pak Jokowi menerima dan menyerahkan kepada pengacara. Pengacaranya tentunya memproses lebih lanjut kepada penyidik di Polda Metro Jaya. Tapi saya yakin bahwa ini tuntas secara hukum gitu. Nah, tinggal sisa 2 lagi. 2 lagi ini ingin lanjut dia karena yakin gitu dengan apa yang diyakininya gitu, apa yang disaksikannya, dan apa yang dikatakannya gitu. Nah, ini jalan perkaranya. Nah, timbul pertanyaan mungkin, apakah dengan adanya sekian tersangka mengadakan restoratif justice, sedangkan yang 2 tidak, apakah perkara ini, artinya apa yang disangkakan yang awal dari perkara ini tentang fitnah, tentang penyebaran nama, pencemaran nama baik, tentang undang-undang ITE, itu terbukti apa tidak dilakukan oleh tersangka. Nah, yang bisa mengatakan bahwa peristiwa pencemaran nama baik, kemudian palsu atau tidak ijazah dan sebagainya, itu tidak dibuktikan di dalam restoratif justice ini. Pembuktiannya di pengadilan gitu. Baik, artinya bagaimana dengan nasib pembuktian kasus ini sendiri, Pak Susno? Karena kalau kita berkaca terhadap awal dari kasus ini kan sebenarnya menyangkut sejarah bangsa, sehingga harus dibuktikan kebenarannya.
Kasus ini kan masih jalan karena masih ada tersangka ya. Nah, tentang apakah misalnya Pak Rismon yang terakhir ya, Rismon Sianipar mencabut perkataannya, kemudian mengatakan bahwa buku yang ditulis itu tidak benar dan sebagainya, itu kan versinya dia. Demikian juga untuk dua tersangka yang terdahulu. Nah, tentang persoalan pencemaran nama baik bagi dua tersangka yang ada, ini masih ada dua problem pokok ya bagi dua tersangka ini, yaitu satu Pak Roy Suryo, satu Ibu Tipa ya, Dokter Tipa. Ini masih ada dua yang menggantung. Duanya apa? Pada tingkat penyidikan terbukti apa tidak gitu. Kalau terbukti kemudian dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umumnya sependapat tidak dengan pembuktian penyidik. Kalau sependapat, jaksa melimpahkan perkara ini ke pengadilan untuk disidangkan ya. Kemudian yang bisa menyatakan terbukti apa tidak perkara ini tidak tergantung dengan restoratif justice yang dilakukan oleh tersangka 3 orang yang sudah mengadakan RJ ini, karena ini bukan menyangkut pembuktian, dia menyangkut permintaan maaf gitu kan. Nah, pembuktian tentang terbukti apa tidak pencemaran nama baik, terbukti apa tidak undang-undang ITE yang dilakukan termasuk fitnah dan sebagainya, itu di pengadilan. Nah, untuk membuktikan di pengadilan. Halo semuanya guys, kembali ke channel saya. Mari kembali kita review komentar-komentar pandangan netizen. Pantun yang cocok untuk Rismon, kucing Agora bulunya lebat. Sangat suka memakan donat. Aku kira orang hebat, namun rupanya hanya pengkhianat. Ini baru jenderal polisi yang berpegang teguh dengan aturan undang-undang yang berlaku. Sampai kapanpun kemunafikan, kebusukan, dan sejenisnya pasti akan mencari jalan keluarnya sendiri. Rismon menjijikan. Ngapain bikin penelitian? Lebih berharga jadi pemulung daripada penelitian seorang Rismon. Jokowi sok masa muka mules soft spoken, aslinya licik. Bisa jadi ada ancaman jiwa. UGM sudah nyatakan asli, UGM lebih berwenang daripada lembaga lain karena UGM memiliki otoritas untuk menerbitkan ijazah bagi lulusan dan melegalisir ijazah bagi para alumni. Legalisir ijazah itu bukti pernyataan keaslian suatu ijazah, makanya tertulis telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya yang ditandatangani pihak yang berwenang di UGM. Dekan UGM, Rismon pengkhianat lah 11 triliun %. Sidang itu perlu karena membutuhkan kebenaran. Lebih kasihan lagi bagi orang yang tak pernah dikasih nur sama Allah SWT. Mandi sehari 3 kali pun tetap buram karena odril dalamnya jelek tidak baik. UGM sudah katakan asli, mau apa lagi? Lanjutkan hukumnya lah. Rismon telah gagal mewujudkan cita-citanya, mentalnya tidak siap berhadapan dengan tantangan yang sesungguhnya memilih jadi loser. Rismon mental parcel. Stop membahas Rismon lagi, jangan kasih panggung lagi biar namanya hilang ditelan waktu. Gak penting banget bahas ini orang. Perjuangan Rismon sebelumnya sangat jelas. Kalau sekarang semakin tidak jelas dan semakin berat karena pikirannya bertentangan dengan hatinya. Rismon mau buat buku, mengkoster bukunya sendiri, terus yang mau beli siapa? Inilah tampang mantan kabar reskrim kita. Ya benar, forum pengadilan yang ditunggu Pak Jokowi biar rakyat NKRI puas sepuas-puasnya. Rismon jadi Rismona. UGM berkata asli, Bareskrim Polri identik Polda Metro Jaya asli. Ya sudah selesai, maju apa lagi? Susno kok dijaluki pendapat? Marahi suruh wet.
Seiring waktu, fitnah akan kalah dengan kebenaran. Susno manjal, mencle, nggak bagus diundang, mirip bukan bekas penyidik. Pak Susno kok tumben bilang kasihan sama Rismo? Dari dulu mereka menghujat Pak Jokowi, kok nggak pernah bilang kasihan Pak? Mon, gua pikir lo Rembo, taunya lo Rembo dari gorong-gorong, muntal ayam sayur. Mon, jujur penelitian abal-abal, nggak benar, banyak salah, bohong, tipu-tipu, maka minta maaf. Sas CKW dan GIP. Rismon dikerjain sama Mas Wapres, kasihannya Parsel dan digontongnya bersama pengacaranya sampai jauh ke mobil. Malu sekali menurutku. Nggak berani datang ke pengadilan. Susno dulu dihujat karena kasus cicak buaya. Sekarang dipuji. Gemborolan. Susno dulu bela Rismon katanya, peneliti tapi peneliti salah. Jadi apa Susno? Pak Susno sudah tak netral lagi dalam berkomentar. Sudah tercemar gerombolan Roy, CS. Ada apa ya? Rakyat kecewa. Alhamdulillah, hebat Pak Rismon membela yang benar. Makan limau sambil mancing, kemari bersuara harimau, sekarang suara kucing. Pak Susno, lah Pak Jokowi dicaci hampir 10 tahun loh. Si Bangkok Susno ini statementnya mencela-mencelek. Gak konsisten, dekat Roy Panci, mengikut Roy dekat. Termul, ikut temur itu termuliakan. Masih adakah orang Indonesia yang bisa dibodoh-bodoh orang ini? Polri harus profesional menangani kasus ijazah JKW. Kejujuran Polri dipertaruhkan dalam kasus ini. Rismon cuek dan siap dicaci maki. Yang penting pundi-pundi melimpah. Mantap Mon, jujur. Kecelakaan besar berusaha balik arah, ketabrak Parsel Wapres nomor kendaraan R15. Mon, korban sementara dibiarkan linglung begitu saja. Mon. Pak Susno dulu bilang bego, sekarang begini. Ajari lagi Sus, itu Roy Suryo ya, Sus biar lolos. Kamu juga gak bisa. Lagi jadi senang seng Sus. Nomor, no. Amarekan yang seprofesi, yang sepaham, yang sejawat.